Assalamualaikum, masih berbicara terkait dengan Piala Dunia. Setelah sebelumnya gue bikin konten tentang uh, review group stage putaran ketiga. Langsung aja gue ingin membuat preview babak 32 besar ya. Sekaligus juga prediksi ini. Nah, di babak 32 besar ini setidaknya ada dua bagian ya, kanan, kiri ataupun atas bawah kalau di poster ataupun juga di susunan knockout itu banyak dibikin seperti itu. Dimana gue ingin bagi jadi dua dulu ya. Di bagian pertama ada 1, 2, 3, ada 8 pertandingan. Jerman menghadapi Paraguay, lalu South Africa menghadapi Kanada, Portugal menghadapi Kroasia, Amerika menghadapi Bosnia, Prancis menghadapi Swedia, Belanda menghadapi Maroko, Spanyol menghadapi Austria, dan Belgia menghadapi Senegal. Nah, langsung aja nih. Prediksi perkiraan gue seperti ini. Jerman menghadapi Paraguay, gue menjagokan Jerman yang unggul. Ya, walaupun Jerman di pertandingan terakhir kalah menghadapi pertandingan terakhir. Jerman itu kalah menghadapi Ekuador, kalah menghadapi Ekuador. Tapi ini menarik ya, karena Paraguay juga merupakan salah satu tim dari Amerika Latin. Namun demikian, kalau melihat kekuatan Jerman, ya di pertandingan terakhir gue berpikir ada situasi yang berbeda bagaimana Jerman ini bermain ya. Tapi mereka adalah tim spesialis turnamen. Menurut gue Jerman, mereka memiliki kultur yang kuat. Sementara Paraguay sendiri, ya di pertandingan pertama mereka kalah menghadapi Amerika dengan skor telak. Menghadapi Turki, gue pikir mereka beruntung ya, menang 1-0 menghadapi Turki, di mana Turki punya banyak peluang. Dan di pertandingan terakhir mereka gagal menang menghadapi Australia. Gue melihat Jerman lebih punya kualitas, sehingga gue lebih unggulkan menghadapi Paraguay. Tuan rumah Kanada menghadapi South Africa, Afrika Selatan. Ya, Kanada menurut gue sebagai tuan rumah tampil luar biasa. Nampaknya faktor tuan rumah ini memegang peranan penting di perjalanan mereka ya. Termasuk juga walaupun di pertandingan terakhir mereka kalah menghadapi Swiss 2-1, tapi bagaimana mereka bermain sangat atraktif. Sementara Afrika Selatan di beberapa pertandingan yang gue saksikan, ya ketika menghadapi Republik Ceko misalnya, mereka tampil terlalu terbuka, tampil tidak terkoordinir ya. Dan ketika menghadapi Korea Selatan pun juga demikian menurut gue. Sayang Korea tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka miliki, padahal mereka memiliki chance atau memiliki kans yang cukup besar untuk bisa paling tidak mengambil hasil imbang ketika menghadapi Afrika Selatan. Gua mengunggulkan Kanada untuk menang menghadapi South Africa. Portugal menghadapi Kroasia. Menurut gue ini juga merupakan salah satu pertandingan yang menarik ya, melihat status dari Kroasia dalam 2 putaran Piala Dunia terakhir. Mereka ya luar biasa, perjalanannya sangat gagah. Di pertandingan pembuka mereka kalah menghadapi Inggris, tapi setelahnya mereka mampu bangkit menurut gue dengan mengambil poin ya menghadapi Panama, dan juga menang pertandingan terakhir menghadapi Ghana. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang bagus. Mereka memiliki karakter yang kuat juga. Mereka tahu bagaimana harus bersikap di sebuah turnamen besar. Sementara Portugal banyak menurut gue situasi tidak konsisten di perjalanannya dari sisi hasil dan juga dari sisi permainan. Faktor Cristiano Ronaldo menurut gue ini memegang peranan penting ya sebagai seseorang yang akan dilihat di pertandingan ini. Kuncinya sebenarnya siapa yang lebih bisa bermain, menurut gue lebih pragmatis dan juga lebih solid secara bersama, secara sebuah tim gitu ya. Gue lebih mengunggulkan Portugal menghadapi Kroasia. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan sebuah formulatif, nggak apa-apa ya. Lalu tuan rumah Amerika menghadapi Bosnia. Ya, Amerika perjalanan menurut gue luar biasa di penyisian grup. Bosnia, walaupun mereka akhirnya bisa lolos ya, tapi kalau melihat misalnya mereka sempat kalah telak menghadapi Swiss. Mereka menang menghadapi Qatar, tapi kita tahu bagaimana kualitas dari Qatar. Menghadapi tuan rumah Amerika, ya secara garis besar gue lebih mengunggulkan tuan rumah Amerika. Faktor tuan rumah ya, dukungan supporter dan lain-lain menurut gue ini juga memegang peranan penting. Prancis menghadapi Swedia. Ya, Swedia mereka punya Gyökeres, mereka punya Isak dan pemain-pemain lain, tapi gue pikir Prancis lebih matang.
matang secara tim, secara squad, dan juga kualitas individu pemain yang ada. Ousmane Dembele, Doué, Kylian Mbappe, Tchouaméni, ada banyak kualitas yang bisa diramu, disatukan dengan baik ya oleh staf kepelatihan. Gue lebih unggulkan Prancis menang menghadapi Swedia. Belanda menghadapi Maroko, ini juga merupakan salah satu pertandingan lainnya yang menarik. Gue lebih mengunggulkan Belanda. Maroko sempat tampil mengejutkan di awal dengan menahan Brazil 1-1. Tapi ya di pertandingan selanjutnya mereka pun juga menang menghadapi Skotlandia. Hanya di pertandingan menghadapi Haiti sempat dikejutkan dengan 2 kali ketinggalan. Ini merupakan salah satu faktor yang menarik menurut gue untuk dianalisa terkait dengan Maroko. Sementara Belanda sendiri, walaupun mereka seri menghadapi Jepang pada saat itu, sebenarnya mereka tidak tampil jelek, mereka tidak tampil buruk ya. Bahkan mereka sempat hampir mendapatkan kemenangan. Ada kesalahan strategi di akhir-akhir, tapi ada tren yang meningkat dari Belanda setelah mereka menghancurkan Swedia. Mereka pun juga menggilas Tunisia. Faktor kedalaman skuad menurut gue ini yang akan menjadi pembeda mungkin antara Maroko dan juga Belanda. Siapa yang lebih siap, paling tidak secara fisik, tapi secara pengalaman gue lebih mengunggulkan Belanda. Spanyol menghadapi Austria, menarik ya bagaimana kolektivitas Austria kali ini akan diuji ketika menghadapi Spanyol. Austria sendiri di perjalanan grupnya ya, setelah mereka menang menghadapi Jordan, mereka kalah menghadapi Argentina, dan mereka gagal menang menghadapi Aljazair. Tapi ya di situasi terjepit mereka punya mental yang bagus menurut gua ya, kolektivitas juga yang oke, dan ini yang akan menarik untuk diuji menghadapi Spanyol yang sempat dikejutkan ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde di pertandingan pembuka, dan akhirnya mereka pun juga bisa mengamankan 1 tempat setelah menjalani pertandingan penting menghadapi Uruguay dan mereka menang 1-0. Jadi gue lebih mengunggulkan Spanyol, nampak mereka lebih matang, mereka lebih punya pengalaman, walaupun Austria juga memiliki sedikit peluang menurut gue untuk membuat kejutan. Ini dia nih kejutannya menurut gue adalah Belgia menghadapi Senegal. Belgia, walaupun mereka ini lolos sebagai juara grup, tapi gue tidak cukup impresif ya melihat bagaimana mereka bermain. Mereka sempat ditahan imbang Mesir dan juga Iran. Namun di pertandingan terakhir mereka bisa menang banyak menghadapi New Zealand. New Zealand sendiri bukan tim yang sebenarnya datang dengan kualitas yang bagus di grup G ini. Sementara lawannya Senegal mereka berada di grup yang tidak mudah, bersama dengan favorit Prancis, bersama dengan kejutan Norwegia. Bukan situasi yang mudah bagi Senegal. Walaupun demikian, dari bagaimana mereka ini kalah menghadapi Norwegia dan juga menghadapi Prancis, gue melihat bahwa mereka sebenarnya punya potensi untuk menyulitkan pada saat itu ya, ketika menghadapi Prancis dan juga menghadapi Norwegia. Mungkin hanya dinamika pertandingan ataupun juga keadaan beruntung tidak beruntung itu bisa jadi, dan akhirnya mereka mendapatkannya ketika mereka menang 5-0 menghadapi Irak. Menghadapi Belgia, gue lebih mengunggulkan Senegal yang akan melaju ke babak selanjutnya. Dan di bagian lainnya, Brazil menghadapi Jepang, Meksiko Ekuador, Argentina Cape Verde, Swiss Aljazair, Ivory Coast Pantai Gading menghadapi Norwegia, Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo, Australia menghadapi Mesir, Kolombia menghadapi Ghana. Perkiraan gue, Brazil menghadapi Jepang, gue lebih mengunggulkan Brazil. Jepang tim bagus luar biasa, tapi harus menghadapi lagi-lagi nih spesialis turnamen, tim yang punya kualitas pun juga kalau dilihat dari sisi Carlo Ancelotti juga menurut gue ini memegang peranan yang penting. Memang ada dinamika di penyisian grup bagi Brazil ya. Tapi kematangan sih menurut gue dari Brazil, walaupun Jepang juga menurut gue juga punya permainan yang menarik dan juga atraktif ketika menghadapi Belanda, maupun ketika mereka ini gagal menang menghadapi Swedia. Tapi gue lebih mengunggulkan Brazil di pertandingan ini. Tuan rumah Meksiko menghadapi Ekuador. Faktor tuan rumah menurut gue ini akan membuat Meksiko tampil menyala. Di penyisian grup sudah ditunjukkan, dan menurut gue ini akan berlanjut ya. Meksiko menghadapi Ekuador, gue mengunggulkan Meksiko. Cape Verde membuat kejutan, tapi menurut gue kejutannya akan terhenti di tangan Argentina. Ini hanya prediksi, tapi menurut gue dari sisi kualitas, pengalaman, Argentina jauh di atas Cape Verde. Swiss menghadapi Aljazair. Aljazair yang akhirnya bisa lolos setelah menghindari kekalahan ketika menghadapi Austria menurut gue ya. Tapi bagaimana Aljazair ini berjalan di pertandingan, misalnya kalah menghadapi Argentina,
Mereka unggul tipis menghadapi Jordania dan menghadapi tim yang hampir sama dengan Swiss, Austria, dengan situasi yang lebih matang ya menurut gue. Swiss ini gue lebih mengunggulkan Swiss akan menang menghadapi Aljazair. Pantai Gading menghadapi Norwegia, menurut gue ini akan memegang peranan atau merupakan menjadi salah satu pertandingan yang penting, dengan peranan yang penting juga tadi ini yang ingin gue katakan ya, bagaimana Norway ini sudah mempersiapkan sebenarnya pertandingan ini di pertandingan terakhir grup mereka ketika mereka menyimpan banyak pemainnya. Sementara Ivory Coast juga ya mereka akhirnya bisa mengamankan satu tempat setelah memetik kemenangan terakhir menghadapi Curaçao dengan skor 2-0. Gol yang menurut gue juga bagus di pertandingan tersebut. Tapi gue lebih menilai Norwegia punya peluang yang lebih besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Inggris menghadapi Kongo, ini juga menarik menurut gue. Inggris luar biasa di perjalanannya, berhasil mendapatkan kemenangan ya di pertandingan terakhir menghadapi Panama setelah sebelumnya ditahan imbang 0-0 oleh Ghana di pertandingan yang mereka sangat-sangat dominan. Sementara Kongo sendiri ya mereka bisa lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Satu kemenangan ya di pertandingan terakhir menghadapi Uzbekistan, itulah yang menentukan. Tapi bagaimana mereka sempat membuat kejutan menahan imbang 1-1 Portugal, tapi ya di pertandingan pertama Portugal tidak tampil maksimal juga di match tersebut. Menghadapi Kolombia mereka gagal menang, dan gue lebih mengunggulkan Inggris untuk bisa lolos. Australia menghadapi Mesir. Mesir ternyata merupakan sebuah kekuatan yang menarik menurut gue di Piala Dunia kali ini. Mereka berada di grup yang sebenarnya tidak mudah ya, bersama dengan Belgia dan juga dengan Iran maupun juga dengan New Zealand. Sempat membuat kejutan menahan imbang 1-1 Belgia, lalu mereka menang menghadapi New Zealand, dan di pertandingan terakhir mereka mampu menahan Iran dengan kontroversi tentu saja, tapi apapun itu mereka berhasil mengamankan satu tempat. Sementara Australia yang tampil bersama dengan tuan rumah Amerika membuat kejutan, dan menurut gue yang paling penting adalah ketika mereka mampu menghadapi atau menang menghadapi Turki, dan ketika mereka tidak kalah menghadapi Paraguay. Ada sedikit pragmatisme di sana kalau gue lihat ya, tapi kalau dari sisi mungkin momentum, gue lebih melihat Mesir yang lolos ke babak selanjutnya. Kolombia menghadapi Ghana, ini juga menarik. Kolombia sendiri di putaran Piala Dunia kali ini ya, mereka menurut gue juga menunjukkan bahwa mereka lolos dengan gagah sebagai juara grup K di atas Portugal. Ini menunjukkan mereka memiliki kualitas. Ketika mereka misalnya menang menghadapi Uzbekistan, mereka bisa menang menghadapi Kongo, mereka sudah mengamankan posisi dulu dan mereka bisa mengamankan juara grup. Menghadapi Ghana, Ghana, gue melihat Ghana mungkin lebih pragmatis dalam pendekatan pertandingan yang mereka lalui ya. Mereka menang 1-0 menghadapi Panama di menit-menit terakhir, menahan Inggris, dan di pertandingan terakhir mereka kalah menghadapi Kroasia. Ada pragmatisme yang sangat besar dari gaya permainan Ghana kalau gue lihat seperti itu. Dan gue lebih mengunggulkan Kolombia dengan kualitas yang mereka miliki, dengan bagaimana mereka secara meyakinkan melaju sebagai juara grup ya. Dan itulah tadi Sobat Football United, maka bagannya akan seperti ini nih di ronde 16. Kalau perkiraan gue betul semua ya. Jerman akan menghadapi Prancis, Kanada akan menghadapi Belanda, Portugal akan menghadapi Spanyol, Amerika akan menghadapi Senegal, dan di bagian lainnya Brazil akan menghadapi Norwegia, Meksiko akan menghadapi Inggris, Argentina menghadapi Mesir, dan Swiss menghadapi Kolombia. Itu kalau betul semua. Nah sekarang gue ingin dengar dari Sobat Football United bagaimana perkiraan dan juga prediksinya di babak 32 besar. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.